Recording in progress, oke. Sebentar ya. Kok mati? Baiklah, mudah-mudahan sekarang sudah terlihat. Ya, ayo, saya sudah online. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 8:03, mungkin akan segera saya buka saja untuk mempersingkat waktu. Dokter Lydia, tidak apa-apa? Silakan ya. Oh iya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dan selamat datang kepada para narasumber, Profesor Dr. Rofina Ruslami, MD, PhD, dan Dr. Lydia Haidir, MSI, PhD. Selamat datang di Seminar Pakar 10 Desember 2021. Nama saya Naila. Hari ini saya bersama rekan saya, Dr. Ali Diana, akan menjadi moderator di acara Seminar Pakar Daring FK Unpad. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan karunia darinya lah kita bisa berkumpul lagi di Seminar Pakar hari ini. Seminar Pakar hari ini spesial, karena kita akan bersama-sama mendengarkan dua topik sekaligus dari dua narasumber berbeda. Pada 2 jam ke depan, kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari Profesor Dr. Rofina Ruslami, MD, PhD, dan Dr. Lydia Haidir, MSI, PhD, mengenai pengembangan diagnostik dan obat tuberkulosis. Seperti biasa, pada seminar pakar kali ini, narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit, dan pada akhir sesi akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab masing-masing selama 30 menit. Teman-teman semua diharapkan berpartisipasi aktif pada sesi tanya-jawab nanti, dengan menyampaikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan, dan pada sesi tanya-jawab nanti, teman-teman akan dipandu oleh rekan saya, Dr. Aldi Diana. Sebelum memulai seminar, sesi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Lydia, saya akan menyampaikan riwayat hidup singkat dari Dr. Lydia. Baik, Dr. Lydia memperoleh gelar PhD dari Radboud University Nijmegen dari Nederland, dan saat ini beliau merupakan staf aktif dari Biomedical Science Department. Mungkin untuk lebih lengkapnya nanti Dr. Lydia akan menyampaikan riwayat hidupnya, dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Lydia untuk menyampaikan materi. Mangga, Dok. Ya, baik. Oke, terima kasih Bu Naila. Benar ya, Bu Naila kan ya? Benar. Iya, betul. Dulu. Ibu. Oke, aduh, ketawanya jadi berlebihan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi para teman-teman di bagian moderator. Kemudian selamat pagi adik-adik semua. Mungkin beberapa beberapa orang dari adik-adik yang ada di tahun 2 sekarang pernah menjadi grup tutor saya dulu ya di X23. Benar nggak? Jadi saya harap nanti kita bisa berdiskusi lebih aktif semuanya. Sebentar, yang akan saya sampaikan. boleh tanya nggak? Ini anak tahun 1 atau anak tahun 2 ini? Tahun 2, Prof. Tahun 2, Prof. Jadi udah rada-rada ini ya, nggak unyu-unyu pisan ya? Iya, Oh, Prof. masih ada keris di tahun 2 teh? Nggak Iya, keris, Pak. Prof. Sekar. Sekar. Sekar kok keris. Masih ada sekar di tahun 2? Ada di setiap tahun, mudah-mudahan ada rencananya begitu, Prof. Baik. Lanjut. Sekarang kayaknya sedang di sistem ini ya, sedang di blok respirasi, benar nggak sih? Oleh karena itu, Respirasi. Gimana Pak? Respirasi ya, betul, Dok. Iya, respirasi kan ya. Maka dari itu kita masuk sekarang ke dalam sesi tuberkulosis ya. Jadi yang akan saya sampaikan dan juga nanti Prof. Nina sampaikan itu merupakan semacam kita punya rekam jejak ya, Prof. Rekam jejak ataupun hal-hal yang kita lakukan di institusi kita sendiri, baik kita sebagai institusi maupun kita sebagai bagian dari scientific community untuk penelitian tuberkulosis.
Kalau saya nanti akan konsen ke bagian bagaimana kita melakukan inovasi dalam hal diagnostik, maka Prof. Nina nanti akan membicarakan mengenai TB treatment, ya. Sesuatu yang kita saling sebetulnya tidak semua tercover ya, Prof. Karena masih ada sisi public health, masih ada sisi clinical dan lain-lain gitu. Tapi untuk hari ini kita konsen di 2 itu dulu. Maka izinkan saya untuk share screen dan mohon nanti moderator karena saya suka sekali ngobrol gitu. Jadi kalau nanti sudah melewati batas waktu tolong diingatkan saja. Izin untuk share screen ya. Mangga. Oke. Sebentar. Kok langsung conclusion? Oke. Nah, yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai apa yang akan atau apa yang sudah dan akan kita lakukan terkait dengan riset di tuberkulosis, especially di sini adalah diagnostik ya, seperti permintaan dari Bapak Kaprodi. Jadi di sini yang akan saya antar adalah bagaimana kita melakukan kontribusi kita tadi sebagai seorang peneliti dan seorang dosen, gitu ya, akademisi dan juga part dari scientific community mengenai bagaimana kita itu bisa mengimprove deteksi dari Mycobacterium tuberculosis, dan ini merupakan suatu update juga ya. Jadi selain dari yang kita lakukan di institusi kita sendiri, maka saya juga akan menampilkan ke adik-adik semua mengenai update dalam diagnostik tuberkulosis ya, supaya supaya sekarang yang Anda pelajari mungkin adalah basic-basic teknik ya. Tetapi sebetulnya kalau kita bergerak jauh di luar sana sudah banyak terjadi inovasi-inovasi yang bergerak mengarah ke perbaikan untuk kita melakukan diagnostik untuk tuberkulosis ya. Jadi di sini saya perkenalkan diri, saya adalah Lydia. Dan kemudian saya ada di Departemen Ilmu Kedokteran Dasar FK Unpad dengan kepala departemennya adalah Prof. Nina. Nah, kemudian saya ada di divisi mikrobiologi dan izin hari ini saya akan menampilkan mengenai update itu ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai tuberkulosis. Jadi saya harap saya berdoa nih semoga semua kelompok tutorial sudah masuk ya ke dalam trigger tuberkulosis. Akan tetapi di sini saya sampaikan sedikit mengenai cerita yang sedikit menarik ya mengenai tuberkulosis itu sendiri. Ya, apa sih sebetulnya yang disebut dengan tuberkulosis di zaman dulu? Jadi tuberkulosis itu adalah suatu penyakit purba. Ya, yang sampai sekarang itu tidak bisa tuntas untuk dibereskan. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai progenitor itu adalah nenek moyangnya dari bakteri TB. Ya, diestimasi bahwa progenitor dari Mycobacterium tuberculosis yang merupakan etiologi dari penyakit tuberkulosis itu sendiri mungkin sudah ada di sekitar 3 million years yang lalu. Jadi 3 juta tahun yang lalu. Jadi bisa dibayangkan bahwa Mycobacterium tuberculosis itu amat sangat tough. Ya, amat sangat bandel, badung gitu. Nah, nanti kita akan bicarakan kenapa hingga sekarang kita tidak berhasil melakukan eliminasi TB ya, banyak aspek yang mempengaruhi di situ. Nah, kemudian kalau misalnya adik-adik nanti baca ya di literatur kuno. Ini sekarang yang sedang saya lakukan. Jadi saya sedang menelusur histori dari tuberkulosis sejak zaman kunonya. Gitu ya, berdasarkan apa? Berdasarkan pada genetic fingerprinting ya. Jadi kita melakukan fingerprinting terhadap bakteri-bakteri Mycobacterium tuberculosis dan kita sedang melakukan bagaimana sih perjalanannya Mycobacterium tuberculosis hingga dia bertahan sampai di saat ini. Itu yang sedang saya lakukan sekarang ya. Nah, di zaman dulu tuberkulosis tidak dikenal sebagai tuberkulosis. Ya, dia dikenal sebagai apa? Ini ya, sebagai phthisis. Ya, kalau kita menuju ke ancient Greece ya, ke Yunani kuno gitu, disebutnya sebagai phthisis. Ya, kemudian disebut sebagai Thebes pada zaman Roma kunonya. Kemudian disebut sebagai Skakhevet itu di ancient Hebrew dan the White Plague di tahun 1700-an ya. Kenapa disebut the White Plague? Biasanya apa? Biasanya orang-orang yang terkena tuberkulosis itu dia memperlihatkan
klinikal manifestasinya salah satunya adalah pucat gitu ya. Jadi disebut sebagai the white plague ya. Itu di tahun 1700-an. Kemudian disebut sebagai consumption di tahun 1800-an sehingga Bapak Johannes von Leyen ini dari Jerman dia menyatakan istilah pertama dari yang disebut dengan tuberkulosis yaitu tuberkulose. Itu di tahun 1834. Jadi kalau adik-adik baca, ada Bapak Robert Koch ya yang menemukan basil tahan asam, tetapi istilah tuberkulose itu sebetulnya ditampilkan oleh siapa? Oleh Bapak Johannes von Leyen ya dari Jerman. Nah, di abad 1800-an ini tuberkulosis itu bisa membunuh 1 dari 7. Ya, jadi bisa dibayangkan 1 dari 7 orang-orang yang ada di Europe dan juga di Amerika waktu itu die ya, waktu itu dead gitu. Dia itu meninggal karena terkena tuberkulosis. Sehingga di abad itu tuberkulosis disebut sebagai kapten dari semua kematian. Ya, jadi kebayang dulu betapa mengerikannya yang disebut dengan tuberkulosis. Oke, nah ini sekedar intermezzo ya sebelum kita masuk ke materi yang sesungguhnya. Nah, sekarang mungkin adik-adik sudah tahu bahwa etiologi dari Mycobacterium tuberculosis, etiologi dari tuberkulosis itu sendiri siapa? Yaitu kumannya adalah bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Nah, sekilas di sini saya tampilkan ya, kalau menjaga Anda mungkin belum masuk ke dalam topik tuberkulosis ya di dalam blognya. Nah, tadi ya istilah tuberkulose itu saya tampilkan di sini ya, istilah tuberkulose itu ditampilkan oleh Johannes von Leyen ya di tahun 1834. Tetapi etiologinya sendiri itu ditemukan oleh siapa? Yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis oleh Bapak Robert Koch ya. Di tanggal 24 Maret 1882 beliau mempublikasikan kali pertama temuan mengenai basil tahan asam. Oleh karena itu, kita memperingati sekarang setiap tanggal 24 Maret itu adalah Hari TB Internasional. Ya, itu berdasarkan pada kapan Bapak Robert Koch ini menampilkan temuannya mengenai basil tahan asam ya sebagai etiologi dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, di sini Anda bisa lihat ya bahwa Mycobacterium tuberculosis itu kenapa dia sulit sekali untuk bisa dideteksi dan juga ditreatment ya. Yang pertama kita lihat dulu ya propertinya, natural properti dari Mycobacterium tuberculosis itu sendiri. Intraseluler, kemudian dia tidak bergerak, tidak ada kapsul, kemudian tidak ada spora, kemudian dia wajib harus punya oksigen gitu ya untuk bisa dia tumbuh. Dan yang paling menjadi masalah dalam diagnostik di sini adalah bahwa Mycobacterium itu tumbuhnya lambat sekali. Jadi kalau misalnya Anda bayangkan bakteri-bakteri yang lain bisa tumbuh dalam waktu 24 jam, ya, bahkan kurang. Tetapi Mycobacterium tuberculosis jangan harap. Ya, jadi waktunya untuk membelah itu di atas dari 24 jam. Sehingga kalau kita mau melakukan deteksi terhadap Mycobacterium tuberculosis, kita harus nunggu lama sekali ya. Jadi itu yang akan nanti saya berikan overview kepada Anda semua dan untuk kita trigger discussion setelah presentasi ini dan Prof. Nina nanti ya. Nah, sedikit saja ya mengenai apa sih yang menjadi ciri khas dari Mycobacterium tuberculosis itu sendiri. Yaitu kalau Anda pelajari di dalam blog 3P ya ataupun blog-blog yang lain itu tentang Mycobacteriology World ya, Microbiology World ya. Jadi ada gram positif, ada gram negatif, dan suatu struktur yang spesifik pada Mycobacterium adalah keberadaan asam mikolat. Ya, jadi selain dari dinding selnya itu, ada tambahan-tambahan lagi di luar dari dinding selnya, yang itu membuat Hilang, Lid. asam mikolat. Keberadaan asam mikolat ini tidak memungkinkan untuk bakteri ini di staining ya dengan menggunakan apa? Anda tahu ada gram ya di modular lab activity pasti ada ya, ada pewarnaan gram. Dok, Tuberkulosis karena apa? Karena spesifik dari struktur dinding selnya. Ya. Oke, kenapa?
Gimana? tadi sempat Agak putus-putus, leblok. Dok. Pak putus ya? Oke, kalau begitu saya off cam ya. Saya off cam aja ya. Enggak, Dok. Nah, caranya. Oke, sekarang sudah terdengar dengan lebih jelas? Sudah ya. Baik. Nah, tadi ini struktur ya, struktur spesifik ya dari dinding sel. Nah, sekarang Mycobacterium tuberculosis itu susah sekali dikendalikan, ya. Dan tetap saja setelah sekian abad, sekian ratus tahun, dia tetap menjadi major cause ya. Jadi penyebab utama dari kematian dan juga morbidity ya. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia seperti itu. Nah, kenapa bisa menjadi seperti itu? Nah, ini adalah alasan-alasannya. Dari sekian banyak ya. Jadi saya hanya merangkum, ini adalah alasan yang utama. Yang pertama adalah satu, ketidakadaan atau ketiadaan dari point of care testing. Jadi maksudnya point of care itu apa? Kita bisa melakukan tes on site ya, di mana pasien datang kita melakukan tes diagnostik di situ. Dan itu lag ya sampai sekarang. Jadi ketiadaan dari point of care testing itu menjadi salah satu penyebab kenapa TB itu susah sekali dideteksi ya, selain dari natural propertinya yang saya ceritakan tadi. Kemudian yang kedua, bahwa treatment dari tuberkulosis Anda tahu semua ya. Treatment dari tuberkulosis itu lama sekali. Maka dari ini nanti Prof Nina akan cerita lebih banyak ya mengenai treatment dari TB. Kemudian vaksin ya. Vaksin itu sekarang yang kita tahu apa? BCG. Ya. Nah, BCG itu sebetulnya efektif atau tidak? Nah, itu yang saya tahu dari beberapa orang tutor Anda sedang membicarakan mengenai effectiveness dari BCG vaksinasi ya, yang menjadi trigger case mungkin di beberapa kelompok tutorial. Nah, kemudian boro-boro ya untuk kita mendeteksi TB saja, TB secara general. Kita belum sanggup melakukan itu sepenuhnya, sekarang muncul lagi yang disebut dengan TB resisten obat ya, itu membuat manajemen dari TB itu sendiri menjadi lebih sulit ya. Kemudian apa? Kemudian di limited resource countries, seperti halnya Indonesia, kita menyebut sebagai limited resource ya country, bahwa ada sistem-sistem kesehatan itu yang masih lemah ya di berbagai aspek. Nah, itu yang membuat kombinasi dari segala hal ini membuat TB itu tidak berhasil kita eliminasi. Nah, Anda tahu ya sistem kesehatan sudah Anda bahas semua di dalam blog 3T ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai kebutuhan dari diagnostik TB itu seperti apa sih sebetulnya. Nah, ini saya cited ya dari suatu website. Websitenya itu adalah Find Diagnostic ya. Jadi ini adalah suatu founder atau foundation gitu yang dia amat sangat concern terhadap peningkatan kapasitas dari diagnostik TB. Nah, apa nih yang menjadi kebutuhan di dalam TB diagnostik? Yang pertama, TB diagnostic tools atau alat diagnostik itu harus bisa kita gunakan di mana pasien itu datang gitu ya. Jadi mau datang ke puskesmas, mau datang ke rumah sakit, mau datang ke rumah sakit yang lain atau pusat-pusat kesehatan yang lain, maka TB diagnostic tools itu seharusnya ada di situ. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, TB diagnostic tools itu harus bisa mengidentifikasi insipient TB ya. Jadi orang-orang yang rentan terkena TB. Ya, bahkan sebelum simptomnya itu kelihatan. Jadi tahu dia rentan sebelum simptom kelihatan, suatu diagnostic tools seharusnya bisa mendeteksi itu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini kita membutuhkan suatu diagnostic tools itu yang akurat. Ya. Nah, apakah yang sekarang yang Anda pelajari ya di dalam blog itu akurat atau tidak? Nanti saya akan cerita, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tadi saya bilang bahwa selain dari primary diagnosis ya untuk mengatakan TB ini ada atau tidak, boro-boro itu melakukan resistance testing aja itu juga menjadi masalah. Jadi yang disebut dengan DST di sini apa? Drug susceptibility testing. Jadi testing untuk melihat apakah TB ini resisten atau tidak. Gitu ya. Jadi ada dua. Yang satu melihat TB itu ada atau tidak. Yang kedua, kalau dia ada, dia resisten terhadap obat, iya atau tidak.
gitu. Nah, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah sekali kita melakukan testing, maka kita bisa mendeteksi ya atau tidak, mendeteksi sekaligus kalau ya dia resisten atau tidak. Gitu ya. Jadi keep in mind bahwa suatu TB diagnostik harus memenuhi 4 kriteria ini. Oke? Nah, sekarang kita sebagai seorang peneliti ya. Kita sebagai seorang akademisi atau Anda nanti lulus sebagai seorang medical doctor ya, inovatif. Tidak hanya menjadi konvensional medical doctor gitu ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara sebagai seseorang peneliti nih ya, fungsinya saya sekarang sebagai seorang peneliti aja anggap. Kalau kita mendevelop suatu diagnostic tools, apa yang harus kita pikirkan? Tadi kita sudah tahu kan kebutuhannya adalah seperti ini. Ya, bisa dilakukan on-site. Insipient TB bisa terdeteksi. Kemudian dia harus akurat. Kemudian dia bisa melakukan drug susceptibility testing dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu diagnostic tools, apa yang kita harapkan? Yang pertama, delays ya. Ini menjadi masalah utama dalam kita melakukan diagnosis TB. Terjadi diagnostic delays. Karena apa? Lama ya. Kan tadi saya sudah cerita ya bahwa natural property-nya itu membuat dia susah sekali dideteksi. Satu, does the test reduce diagnostic delays? Kemudian yang kedua, apakah tes kita ini bisa mengubah atau memperkuat ya diagnostic thinking dari seorang clinician? Jadi kalau misalnya mengarah ke TB, tes kita yang baru ini bisa tidak untuk menegakkan TB itu, gitu? Atau justru mengalihkan rule out TB dari diferensial diagnosisnya, itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah tes itu bisa memperbaiki atau mengimprovisasi jumlah pasien yang bisa diterapi dan pada akhirnya sembuh. Ya, yang keempat, apakah tes itu bisa mengurangi time untuk menunggu. Jadi pasien itu tidak menunggu lama untuk menerima hasil pemeriksaan TB-nya. Kemudian yang kelima adalah tentu saja bahwa semua hal yang berbau lab work itu pasti melibatkan lab teknisi kan yang ada di lab. Nah, apakah suatu diagnostic tools yang baru bisa mengurangi beban dari para pekerja yang ada di lab? Jadi tidak hanya tentang pasien, tidak hanya tentang klinisi, tetapi juga orang yang lain yang mengerjakan diagnostik itu. Oke, jadi keep in mind lagi, tadi ada needs-nya. Kemudian kalau kita mau melakukan inovasi di dalam diagnostik, maka hal-hal yang ini harus kita perhatikan. Gitu. Nah, ini sekarang saya cerita sedikit saja mengenai perjalanan kami di grup TB bersama dengan Prof. Nina dan juga bersama dengan para kolega yang lain, bahwa saya mulai untuk mengimprovisasi atau melakukan inovasi dalam diagnostik itu sejak tahun 2007. Jadi konsennya apa? Konsennya adalah populasi-populasi yang sulit untuk dilakukan diagnostik. Contohnya apa? TB meningitis ya, TB in brain ya, Anda seharusnya tahu. Kemudian ada TB pada HIV, itu juga sesuatu yang sulit untuk diagnostik. Pokoknya populasi-populasi yang sulit. Maka saya berawal dari situ ya, itu di tahun 2007. Kemudian sampai sekarang aneka inovasi yang dilakukan dan itu masih belum cukup ya. Jadi up and down dan terus tidak berhenti gitu ya. Pokoknya bagaimana caranya kita sebagai akademisi, sebagai saintis memberikan kontribusi yang ujungnya adalah apa? Supaya institusi kita bisa menjadi center of excellence untuk diagnostik yang lebih advance. Advance itu dalam artian apa? Teknologi boleh advance, tetapi dia sanggup kita translasikan menjadi di level apa tadi, the needs-nya point of care ya, di mana pasien datang maka dia bisa dilakukan diagnostik on-site gitu. Oke? Nah, itu adalah perjalanan kita dari tahun 2007 sampai dengan sekarang ya, dan kita tidak berhenti melakukan inovasi-inovasi dalam hal TB diagnostik. Nah, ini sedikit saya cerita. Mungkin Anda tahu bahwa selama ini diagnostik TB dilakukan dengan apa? Dengan mikroskopi. Yang Anda tahu apa? Ziehl-Neelsen. Ya, nah Ziehl-Neelsen itu sendiri ada kelemahannya ya adik-adik. Hanya kalau jumlah bakterinya 5.000 ya, 5.000 per mililiter dari sputum. Baru dia bisa terdeteksi menjadi positif. Anda bisa bayangkan, kalau kurang dari 5.000 apa? Dia bisa jadi negatif. Karena itu saya tampilkan di sini. Kalau basil tahan asam dari pemeriksaan Ziehl-Neelsen ya, Anda lakukan ini di MSP ya seharusnya gitu.
terlihat ada basil tahan asam, oke dia positif. Ya, tapi kalau tidak terlihat basil tahan asam, apa yang terjadi? Dia negatif atau tidak? Belum tentu, ya, karena tadi saya cerita bahwa hanya 5.000 yang bisa membuat basil tahan asam menjadi positif. Jadi di sini sebelah kanan saya perlihatkan inovasi kami, ya, bahwa pemeriksaan basil tahan asam itu kita modif sehingga menggunakan fluorescence, ya. Kalau tadinya warnanya merah dengan background biru, begitu yang Anda tahu, ya enggak? Nah, sekarang kita menjadikan dia berfluoresensi dengan latar belakang gelap, gitu ya. Jadi kita menyebutnya sebagai light emitting diode fluorescence microscopy. Jadi bentuknya seperti itu ya. Ini teknologi yang kita gunakan. Dan dia bisa meningkatkan sensitivity dari pemeriksaan basil tahan asam itu sendiri. Yang tadinya 5.000 tuh limit deteksinya kita bisa kurangi dia menjadi lebih kurang 1.000 ya. Jadi 1.000 basil tahan asam bisa dideteksi dengan menggunakan LED microscopy. Jadi ini adalah publikasi yang kita tampilkan untuk mensosialisasikan ini ke scientific community yang lain. Nah, kemudian Anda juga harus tahu ya bahwa Ziel-Nielsen itu sudah lama ditinggalkan. Ya, kalau kita pergi ke negara-negara maju di luar situ, yang digunakan sebagai pemeriksaan basil tahan asam apa? Yaitu ini LED fluorescence microscopy sejak dari tahun 2013. Jadi silakan nanti Anda buka guideline terbaru dari WHO mengenai pemeriksaan mikroskopi yang tepat itu sebetulnya apa? Ziel-Nielsen atau LED fluorescence microscopy ya. Di tahun 2013 ZN sudah digantikan oleh LED. Oke. Nah, itu adalah update pertama minimal yang Anda harus tahu mengenai TB diagnostik. Nah, kemudian yang kedua, apakah suaranya masih terdengar? Masih. Oke. Kemudian yang kedua, ini adalah kita naik satu tahap ya, level ke atas, up dari mikroskopi. Yaitu apa? Menggunakan biakan. Ya, nah biakan ini lagi-lagi di medical skill-nya Anda tahu bahwa biakan TB itu bisa menggunakan biakan padat, bisa menggunakan biakan cair. Nah, kedua-duanya yang saya tampilkan sekarang di slide ini adalah biakan padat, biakan cair yang direkomendasi oleh WHO ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dalam grup? Yang kita lakukan di grup penelitian adalah kita melakukan memodifikasi lagi pemeriksaan kultur itu, biakan itu. Kita menggunakan apa? Kita sekarang terawang ya, pakai jurus terawang. Jadi matanya, skills-nya harus bagus. Kita menggunakan yang disebut dengan MODS assay. Ya, kalau di sini kita harus melakukan bertahap-tahap pemeriksaan TB dulu, ya atau tidak. Kalau ya, kita lakukan resistensi testing ya, bertahap. Waktunya berapa? 2 bulan. Bahkan bisa mencapai 3 bulan. Sekarang kita modifikasi dengan menggunakan non-conventional culture. Di sini kita bisa potong ya, potong waktu pemeriksaan itu dalam waktu 7-14 hari, universal DST itu bisa kita lihat ya. Nah, ini juga dipublikasikan di scientific community mengenai MODS culture. Ini saya adaptasi dari mana? Dari Peru. Ya, jadi di Peru sekarang sudah melakukan teknik ini dan di Indonesia melakukan ini, juga di South Africa dan juga di Vietnam. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita bertahan di teknik ini. Ya. Nah, ini bentuknya sekilas ya. Kalau ada yang penasaran apaan sih yang disebut dengan MODS. Jadi Anda bisa lihat di sini ya, adik-adik, bahwa pertumbuhan dari Mycobacterium tuberculosis itu amat sangat spesifik. Ya, jadi tidak akan terlewat ya di sini. Jadi ini berdasarkan apa? Pengetahuan kita terhadap tipikal, pengetahuan kita terhadap natural property dari Mycobacterium tuberculosis. Ini ya kalau misalnya diperbesar bentuknya seperti ini. Ya, nah ini adalah suatu teknik di level biakan. Kalau tadi levelnya mikroskopi, sekarang levelnya biakan ya. Nah, sekarang landscape dari diagnostic testing itu tidak lagi mengarah ke mikroskopi, tidak lagi mengarah ke biakan. Walaupun kedua teknik itu tidak bisa kita tinggalkan. Ya, jadi saya akan pancing diskusi dengan Anda nanti kenapa mikroskopi dan culture tidak bisa kita tinggalkan. Tetapi landscape-nya sekarang mengarah ke mana? Ke molekular. Ya, jadi molekular itu apa? Di bawah dari level selular. Ya, kalau basil tahan asam, kemudian pemeriksaan biakan itu levelnya adalah selular.
Di bawah dari itu levelnya adalah molekuler. Nah, lagi-lagi di blok 3P seharusnya Anda sudah bahas itu, ya. Nah, di level molekuler itu apa saja? Kita ingat dogma sentral. Ya, dogma sentral itu level molekuler itu ada di mana? Satu, berbicara tentang materi genetik, ya, genom. Saya harap Anda tidak lupa ya mengenai genom. Kemudian ditranskripsi menjadi apa? Messenger RNA. Kita sebutnya transkrip. Ya, ilmu yang mempelajari itu transkriptomik. Ya, kemudian ditranslasikan menjadi protein menjadi apa? Proteomik. Ya, jadi level genomik, transkriptomik, proteomik itu semua ada di level molekuler. Sedikit saya cerita pengalaman kita di level genomik dulu, ya. Dok, Nah, punten sudah ada. 5 menit lagi ya, Dok. Oke, sip. Nah, sekarang saya tadi sudah cerita ya di level mikroskopi, di level inovasi kita di biakan. Level inovasi kita sekarang adalah di molekuler. Ya, nah, Anda harus tahu gene expert, adik-adik. Jangan sampai tidak ada yang tahu mengenai gene expert. Ya, jadi selain yang disebut Jill Nelson, ada gene expert yang merupakan rekomendasi dari WHO untuk sekarang pemeriksaan maupun ya atau tidak TB dan resisten terhadap rifampicin. Jadi nggak boleh lupa ya. Kalau ada yang saya tanya nanti tentang gene expert, tidak ada yang mengatakan tidak tahu. Ya, ini merupakan rekomendasi dari WHO. Nah, kemudian kita sendiri di grup melakukan apa? Kita di grup melakukan inovasi yang lain, yaitu kita di level molekuler mendesain suatu assay. Ya, assay-nya itu berdasarkan apa? Pengetahuan kita terhadap genomik dari Mycobacterium tuberculosis. Saya sebutnya sebagai in-house PCR IS6110. Ya. Nah, ini sudah kita develop sejak dari tahun 2010 ya. Dari 2010 sampai sekarang masih kita lakukan. Ya, jadi ini semacam pemeriksaan molekuler yang kita desain aja sendiri ya, desain sendiri, dilakukan validasi dan ini adalah hasil dari validasinya. Lagi-lagi sudah kita komunikasikan ke scientific community di tahun 2000 berapa ya? 2012 gitu. Dan kita lihat dievaluasi semuanya di dalam kohort kita yang berumur 10 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan yang disebut dengan riset ya. Riset itu adalah apa? Hilang nih dia. Dok, Lid. Nah, sekarang ada teknologi yang paling advance. Ya, saya tidak akan bicara banyak tentang ini. Tetapi barangkali Anda pasti dengar ya kalau yang sering mencari literatur dan lain-lain. Ada yang disebut dengan whole genome sequencing. Kalau kita bicara patogen, tidak ada lagi yang lebih advance melebihi yang disebut dengan whole genome sequencing. Ya, kalau tadi mikroskopi di level seluler, biakan di level seluler, kemudian di level molekuler, sekarang whole genome sequencing itu melihat keseluruhan dari genom. Ya, nah saya tidak akan cerita banyak, tapi kalau misalnya Anda ingin tahu nanti tentang whole genome sequencing itu, silahkan bertanya. Ya, kita punya banyak waktu untuk melakukan tanya jawab. Ini sekarang sedang kita kembangkan, maka di kohort kita di Bandung kita sudah melakukan 1.600-an, bahkan lebih whole genome sequencing dari strain-strain TB. Maksudnya apa sih, Bu? Ibu ngapain sih melakukan hal-hal itu? Tentu saja penting. Karena apa? Kita harus mengidentifikasi bahwa suatu bakteri itu tipikalnya gimana sih? Drug resistennya gimana sih? Gitu ya. Jadi kita membuilding suatu katalog ya, katalog mengenai drug resisten. Sehingga apa? Inovasi kita bisa mencapai di level point of care tadi. Ya, nah ini adalah hal-hal yang sudah kita komunikasikan juga mengenai inovasi kita di dunia whole genome sequencing. Oke. Nah, kemudian Bu Lydia. Habis itu Bu Lydia melakukan sekian tahun ya, 10 tahun, 14 tahun lah sekarang. Semua hal dilakukan A sampai Z tadi. Terus mau ngapain? Intinya adalah di sini ya adik-adik, personalized TB treatment. Ya. Jadi semua hal yang sudah kita lakukan dalam waktu 14 tahun penelitian kita menutupi kekurangan-kekurangan dari ajang diagnostik, maka semuanya saya kumpulkan menjadi suatu bentuk apa yang kita sebut dengan local diagnostic solution. Ujung-ujungnya kemana? Melakukan personalized TB treatment.
Ya, jadi walaupun sudah ada guideline-nya mengenai TB treatment, nanti Prof akan cerita di situ. Akan tetapi personalized TB treatment ini adalah future prospect dari yang disebut dengan eliminasi TB, salah satunya. Ya, tujuannya mengarah ke situ. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, Bu Lydia tadi lakukan sekian banyak tes. Nah, ini adalah saya tampilkan kalau tes kita lakukan suatu improvisasi, di manakah seharusnya dia ditempatkan ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa yang disebut dengan tempat kita melakukan diagnostik itu ada di level perifer ya, di community level, kemudian ada di level distrik atau subdistrik atau intermediate, kemudian ada di level sentral atau kita sebut dengan referral. Jadi semua yang saya ceritakan Anda bisa lihat di slide ini di mana seharusnya dia ditempatkan. Jadi kita bergerak di any level, any platform of technology. Ya. Nah, ini adalah global updates. Jadi tadi saya udah cerita ya panjang lebar A sampai Z mengenai pemeriksaan dari aspek microbiology ya. Nah, sekarang ternyata WHO sendiri mengeluarkan updates ya. Ini tidak boleh Anda lupakan ya, bahwa updates-nya apa? Bahwa sputum yang berbasis pemeriksaan diagnostik yang berbasis sputum itu sekarang sudah mulai ditinggalkan, berharap untuk ditinggalkan. Karena apa? Karena banyak orang Punten tidak 1 bisa. menit lagi ya, Dok. Maaf, Dok, Yes. dipotong. Yes, oke. Nah, kemudian ini adalah updates ya dari WHO sendiri bahwa sekarang pemeriksaan untuk diagnostik itu sudah mengarah ke penemuan biomarker. Jadi ini sedikit tadi ya ringkasannya. Bahwa yang sekarang ini diagnostiknya apa? Yaitu tadi saya cerita, ada gene expert, ada mikroskopi, ada kebiakan, kemudian sekarang mengarah ke sebelah kanan sini, ya ini sudah ke arah area pencarian biomarker. Ya, dan di mana biomarker itu bisa kita temukan? Kalau Anda mempelajari mengenai perjalanan penyakit dari TB, ya ini dia ya area-area biomarker di mana sekarang kita sedang melakukan eksplorasi. Saya tidak bisa cerita sekarang hasilnya karena kita sekarang sedang dalam masa ongoing study ya. Mungkin di lain kesempatan saya akan bisa cerita temuan discovery biomarker kita sudah sampai di level mana. Gitu, ya. Nah, kemudian apa yang menjadi lesson learn? Ini adalah kesimpulan ya, 2 slide yang terakhir. Jangan dipotong ya, Ibu moderator. Nah, lesson learn-nya adalah ini. Lesson learn-nya 1, kalau kita melakukan suatu diagnostic study, ya, maka yang kita perhatikan apa? Kita perhatikan adalah populasinya bagaimana. Seberapa banyak sampel yang kita analisis. Kemudian yang menjadi komparatif dari metodenya apa, ya? Jadi kita harus melakukan workup yang amat sangat bagus ya dari sisi mikrobakteriologinya. Kemudian pasien data juga harus bagus. Bisa melakukan teknologi di laboratorium, tapi kalau pasien datanya nggak komplit sama aja bohong, ya. Jadi itu omong kosong, oke? Nah kemudian metode bioarchive. Banyak orang yang melupakan bahwa bioarchive ini penting ya adik-adik. Jadi kalau misalnya Anda nanti ada yang konsen ke arah development dari bioarchive, maka saya bersyukur ya. Silakan mengajukan lamaran ke kita untuk bisa memperbaiki bioarchive dari pasien-pasien. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan inklusi di setiap kali kita melakukan studi yang baru. Ya, dan jangan lupa bahwa peneliti tidak bisa bekerja sendiri. Ya, semuanya itu merupakan suatu collaborative effort, baik dari klinisi, dari peneliti lab scientist, maupun dari community, pengambil kebijakan, dan lain-lain. Ya, itu tidak boleh dilupakan. Oke? Nah, yang menjadi future prospect apa? Anda bisa lihat ya yang saya simpulkan di sini. Banyak sekali future prospect yang kita harapkan justru Anda bisa melakukan inovasi-inovasi lebih lanjut ya, meneruskan atau berkontribusi terhadap bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan diagnostik TB. Tidak hanya untuk pasien di Indonesia ya, tapi secara global. Dan kita melakukan sumbangsi untuk melakukan eliminasi TB di tahun 2030. Begitu. Nah, begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sedikit terburu-buru, tapi saya harap bisa menjadi semacam brainstorming untuk memancing diskusi kita setelah presentasi ini dan presentasi Prof. Nina yang berikutnya.
Begitu kira-kira, saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Baik, terima kasih dokter. Saya minta maaf sebelumnya saya selalu memotong karena waktunya yang terbatas. Jadi selanjutnya akan segera saya sambung dengan presentasi dari Prof. Nina. Saya akan sampaikan sedikit tentang Prof. Nina, meskipun nanti mungkin Prof. Nina bisa menceritakan dirinya dengan lebih lengkap, khawatir saya banyak kurangnya. Jadi Profesor Dr. Rovina Ruslami, MD, PhD, menyelesaikan pendidikan dokternya di FK Unpad pada 1991, dilanjutkan dengan spesialis penyakit dalam dari FK Unpad pada 2001. Beliau kemudian mendapatkan gelar PhD dari Radboud University Medical Center Nijmegen pada tahun 2009. Profesor Dr. Rovina Ruslami, MD, PhD, meraih gelar akademik tertinggi pada tahun 2017 sebagai profesor. Untuk mempersingkat waktu, saya rasa saya akan segera memberikan kesempatan kepada Prof. Rovina untuk menyampaikan materinya. Mangga, Prof. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup terdengar? Terdengar, Prof. Jelas, Dok. Ya, tolong Ibu Lydia stop share screen-nya dulu. Iya, Prof. Saya sedang berusaha stop share, tapi sayanya bingung. Aduh, suaranya Ya belum kencengan. sarapan. Udah, Prof. Terharu. Ya. Iya, mohon maaf ini adik-adik. Kalau saya manggilnya bukan adik-adik, tapi anak-anakku semua. Mohon maaf ini saya dengan Ibu Lydia ini kadang-kadang lupa kalau kami ini lagi di depan mahasiswa. Tadi sudah terdengar ya bagaimana kita sudah bersama-sama sejak 14 tahun yang lalu. Jadi ya nggak heranlah lupa, kadang-kadang mannernya lupa. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Izinkan saya sekarang, saya juga tidak suka dipotong, tapi dipotongnya 5 menit sebelumnya aja. Ya. Mangga, Prof. Ya, kepada saya dikasih judul oleh Bapak Kaprodi adalah bagaimana kita sebagai insan akademik, sebagai saintis, sebagai bagian dari society ikut berperan serta berperang melawan tuberkulosis, tapi karena saya seorang farmakologis, saya diminta untuk melihatnya dari point of view terapi, dari pengobatan. Ya, jadi ini yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan bisa. Selamat pagi juga dari anak-anak saya yang lagi nemenin ini, Dom-Dom sama Frosty. Semoga semuanya juga happy kayak Dom-Dom dan Frosty pagi ini ya. Jadi tadi Bu Lydia sudah menjelaskan dengan sangat runtut. Itu juga yang saya baca. Jadi makin lama di TBC ini makin pengen tahu sebenarnya ini makhluk apa gitu TBC. Jadi cerita tadi sangat-sangat menarik buat yang sudah mulai jatuh hati. Nah, saya akan fokus hanya kepada pengobatannya. Penyebabnya tadi sudah dibahas, awalnya bagaimana, betapa sulitnya, beda banget dengan COVID yang begitu cepat munculnya, cepat berkembang biaknya, cepat juga hilangnya gitu ya. Tapi kalau TBC dia jalurnya jalur sangat lambat, tumbuhnya aja bisa sampai 2 bulan. Nah, dari perjalanan cerita TBC tadi yang saya bulet-buletin merah itu dapat Anda lihat bahwasanya setelah ditemukan oleh Robert Koch tahun 1882 itu butuh 50-60 tahun kemudian obat TBC itu baru bisa ditemukan. Sebelumnya yang tadi disampaikan oleh Bu Lydia, sekali Anda terkena TBC, wassalam, meninggal. Yang white plague, yang dikatakan phthisis, sampai sekarang di Eropa Timur itu ahli paru itu disebut ahli phthisis gitu loh. Masih menempel di sana. Dan sejak dia ditemukan sekitar tahun 40 akhir 50-an itu butuh another 40 years sampai ditemukan regimen terapi pengobatan TB yang saat ini kita pakai. Bahwasanya pengobatan TB itu harus minimal 4 macam obat yang harus diminum selama sekian bulan dan seterusnya dan sebagainya. Anda bisa lihat hampir 1 abad dari sejak kuman TB itu ditemukan, baru manusia ini yang konon kabarnya pintar ini bisa akhirnya yakin dan pede ini pengobatan untuk TBC. Dan pengobatan yang tadi saya sampaikan, Anda minum 1 macam obat aja secara teratur 7 hari susahnya minta ampun. Ini pengobatannya minimal 6 bulan, 4 macam obat berbeda-beda, ada yang sekali sehari, ada yang 3 kali sehari.
Nah, dan tahun 40-an akhir sampai tahun 85 itu booming revolusi penemuan obat dunia. Tidak hanya obat TBC, tapi utamanya adalah antibiotik awalnya, tapi juga obat-obat lain. Nah, sejak tahun 80-an itu mulai menurun semangat atau antusiasme para ahli, para ilmuwan, terlebih lagi para penyandang dana, farma, untuk mencari lagi obat baru untuk TBC ini. Padahal tahu yang sekarang ini, yang waktu tahun 80-an akhir itu belum user friendly gitu. Nah, akibatnya apa? Pengobatan yang belum optimal itu banyak yang DO, banyak yang berhenti minum obat dan sebagainya. Akibatnya tadi yang seperti Bu Lydia sampaikan, muncul resistensi, muncul strain yang resisten terhadap obat yang ada, ya kan? Kemudian ya berlanjut gitu. Sedikit sekali perkembangan itu yang ada hanya untuk karena tahun saya lupa ya Bu Lydia ya, akhir 85-an juga kah, saya lupa, strain resisten ditemukan, nggak bisa nih diobati dengan obat yang sudah ada, dicari lagi obat-obat untuk kuman-kuman yang resisten terhadap obat yang sudah ada. Kemudian bentuk-bentuk penelitian lainnya terkait obat TB itu adalah alih-alih menemukan zat baru, tetapi lebih mencocok-cocokkan kombinasi, kalau ini tambah ini gimana, kalau ini tambah ini, cara dikasihnya gimana. Jadi lebih banyak mencari regimen baru atau racikan baru dibanding menemukan obat baru. Itulah perjalanan penelitian terkait pengobatan TBC. Tadi Bu Lydia juga sudah sampaikan masalah TBC is really relevant for us in Indonesia. Kita ranking ketiga terbanyak di dunia dengan 280 juta ya, 1 juta pasien meninggal di dunia setiap tahunnya. Di Indonesia menyumbang lumayan gitu. Dan kejadian COVID-19 pandemik yang kita sama-sama rasakan 2 tahun terakhir ini sangat berdampak untuk negara kita, dan kita negara ketiga terbesar kena dampak COVID yang menyebabkan program TB nasional kita benar-benar hancur lebur. Jadi mungkin di dalam tahun-tahun ke depan kita akan kewalahan lagi menerima pasien TBC karena simply because mereka nggak bisa datang untuk diperiksa, mereka takut ke rumah sakit tidak siap. Jadi apakah TB ikut tidur pada saat COVID? Enggak, tetap terjadi, tetap menular, bahkan tambah jelek. Mulai teman-teman kami, para dokter-dokter, baik internis maupun dokter anak, sudah mulai menemukan pasien-pasien dengan TB datang dalam keadaan sudah parah. Jadi it's really serious things, not only COVID yang harus kita pikirkan, tapi TB juga harus kita benar-benar perhatikan. Tadi sudah saya sampaikan pengobatan TBC yang kompleks dan lama itu, ini rangkaian akibat dari kompleks dan lama. Orang jadi berhenti minum obat, orang jadi tidak patuh minum obat, belang betong, kadang makan, kadang enggak. Bayangin, ada enggak yang pernah makan obat selama 1 bulan tiap hari terus-menerus? Saya yakin belum, kecuali kalau sudah pernah kena TBC. Akibat dari tidak patuh minum obat, drop out, tentu saja pengobatannya gagal atau resisten. Akibatnya apa? Terus aja si pasien yang berkeliaran itu, yang masih beraktivitas itu akan batuk-batuk di komunitas dan menularkan ke komunitas atau setidaknya ke keluarganya. Jadi inilah yang salah satu juga, selain diagnosis yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lydia itu susah gitu ya, lama, kita ingin didiagnosa kayak COVID yang mau naik pesawat, di swab antigen, dalam hitungan waktu keluar tereng, negatif, bisa terbang. Pada TBC tidak seperti itu halnya. Nah, di terapi juga mempunyai tantangan sendiri TBC ini. Mungkin ada yang berpikir tentang adanya one magic bullet, satu obat yang sangat kuat sehingga tidak usah mewakili banyak macam obat yang bisa membunuh kuman dengan sangat cepatnya. Misal, nggak usah menyembuhkan berbulan-bulan, tapi 7 hari aja cukup. Tapi dia masih aman dan murah. Alangkah indahnya hidup ini kalau bisa menemukan
One Magic Bullet ini, satu obat baru yang luar biasa ini, sehingga nggak harus ada yang drop out, nggak harus ada yang mengalami efek samping, nggak ada yang gagal pengobatan, dan tidak ada penularan kuman TB kemana-mana, sehingga kita bisa mencapai keinginan dunia terbebas dari TB. But I think it is too good to be true. Kenapa? Kalau Anda ingat, obat itu adalah zat kimia. Yang namanya zat kimia, dia bukan barang yang ada dalam tubuh kita. Secara natural, tubuh kita itu pasti bereaksi. Itulah yang menyebabkan munculnya efek-efek samping. Apakah reaksinya itu terkait dengan keberadaan dia sebagai satu molekul, atau karena dia bisa akhirnya merusak organ-organ tubuh kita. Jadi, I think this is too good to be true. Tetapi itu juga mungkin yang membuat para ahli, para saintis mikir-mikir kita invest di mana nih? Karena yang namanya investasi pasti pengen dapat apa sih istilahnya break even point gitu ya, pengen dapat untung yang benar-benar charity di dunia ini mungkin 1 atau 2 dari sekian puluh juta kejadian. Nah, terkait kembali ke laptop, ketika kita berpikir tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan pengobatan TB, seperti konsep farmakologi in general, dalam kita mengobati suatu penyakit itu obat bukan satu-satunya, tapi ada pendekatan non-farmakologi. Pendekatan non-farmakologi itu apa? Kalau TBC itu mungkin ini penyakit karena penyakit yang sangat berhubungan dengan kemiskinan, mungkin ya lingkungannya harus diperbaiki, sanitasinya harus diperbaiki, dan seterusnya, dan gizinya diperbaiki, itu juga berperan gitu. Tetapi karena saya dengan otak dan kepala yang segini-gininya, tentu saja hanya berpikir dari sudut pandang farmako. Nah, ketika sudut pandang farmako tadi sudah disampaikan, kepikir sih cari obat baru gitu ya yang tadi. Tetapi apa saya melakukan penelitian mencari obat baru atau saya memanfaatkan obat yang sudah ada aja gitu. Ingat waktu Sekar yang dulu atau ya Sekar yang dulu, nggak tahu Anda, nggak tahu mahasiswa yang lainnya, ini sudah saya sampaikan dalam hal penemuan dan pengembangan obat baru itu it's really expensive and really takes so long time, puluhan tahun, miliaran biaya. Miliarannya bukan miliaran rupiah tapi miliaran US dollar gitu ya. Jadi betul-betul challenging dalam hal penemuan obat baru itu. Nah, lalu kemudian I look at myself, seorang dosen FK Unpad saja, yang PNS gitu ya. Kebetulan sekali bapak saya bukan Bill Gates gitu ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Alih-alih gitu ya, alih-alih menemukan obat baru. Kalaupun saya sampai pensiun, belum tentu saya bisa menemukan satu obat baru yang bisa menyumbangkan untuk regimen terapi TB. Jadi dengan pemahaman seperti itu, kepikir bagaimana kalau kita menggunakan obat yang sudah ada saja, ya, tetapi kita modifikasi apakah dosisnya atau cara pemberiannya, sehingga kita bisa mendapatkan efek yang lebih baik. Nah, istilah itu kan yang disebut dengan drug repurposing. Repurpose, obatnya udah ada, udah dapat izin. Udah dapat izin edar, artinya apa? Efeknya sudah diketahui, keamanannya juga sudah diketahui. Nah, drug repurposing ini kalau kalian tahu, kalian ikuti perkembangan zaman, untuk COVID-19 tidak ada obat baru. Yang ada hanya menggunakan obat yang sudah ada. Because COVID-19 cannot wait. Begitu cepatnya jumlahnya, jadi cobain ini, coba-coba. Beneran coba-coba. Jadi itu dia drug repurposing. Drug repurposing bisa digunakan untuk penyakit lain atau untuk penyakit itu sendiri, tapi dimodifikasi cara pemberiannya, dosisnya, lamanya, dan kombinasinya. Itu semua masuk ke dalam drug repurposing, ya, dengan harapan better treatment outcome. Nah, di antara 4 obat TBC yang ada, rifampicin, sebentar saya mau tanya dulu, udah dapat kasus TBC belum ya? Izin menjawab, Prof. Kalau kami pada blok learning-nya sudah ada kasus TB. Jadi Iya, harusnya ya? Iya, jadi berarti sudah
kenal dengan makhluk yang bernama rifampicin. Ada INH, ada etambutol, ada pyrazinamide sebagai obat yang disebut dengan first line drug untuk TBC. Nah, dipelajarilah rifampicin. Kenapa rifampicin waktu itu? Kok nggak INH, kok nggak pyrazinamide? Karena di antara keempat obat TBC ini, rifampicin yang paling kuat, yang paling poten. Dan di antara obat-obat semua, rifampicin ini termasuk antibiotik yang sangat kuat, ya. Dan ketika dipahami karakteristik farmakokinetik, farmakodinamiknya, dia itu termasuk exposure atau concentration dependent killing activity. Artinya apa? The higher the concentration di dalam tubuh, the better killing activity-nya. Dan kita tahu sendiri bahwasanya konsentrasi obat di dalam tubuh itu sangat berhubungan dengan dosis yang diberikan. As simple as that pemikirannya. Jadi pemikiran bersama-sama waktu itu, kalau kita naikkan dosis rifampicin yang selama ini, selama sekian puluh tahun, dari tahun 85 diberikannya 10 mg per kilogram berat badan, kita naikin sedikit, apakah bisa memberikan profil farmakologi yang lebih baik? Konsentrasinya jauh lebih baik, exposure-nya jauh lebih baik, dengan harapan tentu saja dia lebih cepat menyembuhkan, lebih banyak yang terbunuh kuman-kumannya, dan ingat syarat kedua adalah dia masih aman, bisa ditoleransi oleh tubuh pasien. Itulah yang menjadi dasar untuk PhD saya yang dimulai tahun 2004 yang lalu. Jadi saya mulai 3 tahun sebelum Ibu Lydia mulai. Dan ketika Ibu Lydia masuk, saya belum selesai tuh tahun 2007. Saya selesai tahun 2009. Jadi ini tema sentral dari penelitian saya, how can we optimize TB treatment by understanding the drug in this regard adalah rifampicin. Dan harapannya tentu saja tidak hanya untuk kasus TBC paru, tapi untuk seluruh TB karena target dari obat itu adalah kuman gitu ya. Inilah yang nantinya ketika saya look back, I did pass this through, bahwasanya kalau adik-adik lihat, anak-anakku lihat di sebelah kanan ini, semua itu termasuk interest saya dan sudah sedang digarap bagaimana rifampicin ini bisa memperbaiki pengobatan TB untuk berbagai macam bentuk TBC. Ya. Nah, dimulai pada studi yang kecil tahun 2004 itu, tapi selesainya 2005, baru terpublikasi 2006, kita bisa memperlihatkan dengan menaikkan sepertiga saja dari 10 mg per kilo ke 13 mg per kilo, alias 450 mg tabletnya, kita gunakan yang 600 mg, ternyata kita bisa melihat terdapat peningkatan rata konsentrasi rifampicin dalam tubuh pasien TBC yang bermakna. Jadi ada hope. Ini studi kecil dan dipublikasi juga dalam bentuk laporan yang malu-malu, namanya letters to editor. Kami melakukan studi kecil, lihat deh hasilnya promising. Tapi sebenarnya itu untuk membuka mata para saintis lainnya. There is a possibility untuk memperbaiki pengobatan TBC dengan mengutak-ngatik obatnya. Dan singkat cerita, dalam perjalanan 5 tahun itu, beberapa studi farmakokinetik sudah dilakukan. Kita betul-betul mencobakannya dengan cara yang lebih saintifik, dengan data yang lebih kaya, untuk memperkuat bahwasanya penggunaan rifampicin dosis tinggi itu menjanjikan. Singkat cerita, saya selesai tahun 2009, lalu saya dapat hadiah dari dekan saya. Mungkin ada yang ingat, ada yang kenal, ini siapa? Ada yang kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Prof Tri ya, Prof. Ya, Prof Tri. Ini ingat nggak? Ini ada yang kenal nggak ini siapa? Ada yang nggak kenal ya? Beliau sudah sepuh. Jadi pada saat saya wisuda itu, beliau dekan saya, tetapi pada saat saya mulai, beliau inilah dekan saya, yaitu Prof Firman. Dia guru kami. Dan ini kopromotor saya yang lainnya, ada Prof Renaud, ada Prof Rob, ya. Inilah yang membuat saya sampai ke lulus S3 tahun 2009. Lalu kemudian saya dapat hadiah dari dekan, adalah saya ditanya waktu itu,
Rovina, apa mimpi kamu? Kalau kamu mau dikasih hadiah, kamu minta apa? Nah, waktu itu saya menjawab, waktu zaman dulu itu kita nggak punya apa-apa. Saya menjawab, kalau boleh saya dikasih lab sendiri, sehingga saya tidak usah harus mengirim sampel setiap mau periksa, dikirim ke Belanda. Kan mahal. Kapan kita bisa periksa sendiri? Nah, rupanya bercandaan itu ditangkap serius oleh Prof. Tri waktu itu. Sehingga saya ditantang, ini saya kasih kamu alat, ini alatnya, mesin UPLC. Jadi apa yang kamu lihat di Belanda, coba kamu ciptakan, kamu buat di sini sendiri. Jadi buat saya itu adalah one big step dengan support dari promotor yang dari Belanda. Mereka nggak keep ilmu, nggak boleh gitu, tapi malah di-assist untuk membangun lab sendiri. Ini labnya, saya harap suatu hari kalian bisa main-main ke Eijkman untuk melihat labnya farmakokinetik, di mana kita nggak usah periksa lagi kadar obat dalam darah itu dengan mengirim sampel ke Belanda, tapi kita bisa memeriksanya sendiri. Singkat cerita, waktu itu saya tidak berhenti, tapi saya ditantang terus, dan merupakan proyek postdoc saya adalah bagaimana memanfaatkan ilmu ini untuk penyakit yang lain. Saya bisa terus untuk TBC paru, tapi jalan Tuhan barangkali ya. Pada saat sebelum saya selesai itu lagi bombing, lagi dihangatkan kembali tentang wahai dunia, jangan lupa bahwasanya ada satu bentuk TBC yang terlupakan, yaitu tuberkulosis meningitis, yang mana kejadiannya mungkin cuma sangat sedikit, ya nggak sampai 10%, tetapi dia bentuk TBC yang paling berat dan paling mematikan. Kalau nggak diobati, semuanya 100% pasti mati. Tapi dengan diobati dengan obat TBC, masih 50% itu meninggal. Dan terutama kena anak-anak dan usia muda yang sangat merugikan buat negara, of course ketika dia meninggal itu kehilangan buat keluarga, tapi buat negara juga ketika dia hidup dia mengalami sequel, mengalami gejala sisa, tidak bisa produktif. Dan TB meningitis ini beda dengan TB paru, kuman TBC-nya terletak di dalam tengkorak. Dan di dalam tengkorak sendiri ada selaput, kalian pasti sudah masuk MBSS, ada yang namanya meningen, yang sangat susah ditembus oleh apapun, karena memang demikian fungsinya Allah ciptakan meningen itu untuk memprotek bagian dari tubuh kita yang sangat berharga. Jadi sulit mendiagnosisnya, sulit pula mengobatinya. Itu TB meningitis. Jadi pada saat saya mau selesai, itu digembar-gemborkan, ayo kita meneliti lagi. Lagi-lagi, saya di bidang terapinya, untuk bidang diagnostiknya, Bu Lydia dan kawan-kawan. Apa yang bisa kita lakukan ya terkait terapi? Itulah yang menjadi proyek postdoc saya. Jadi melihat kondisi pasien datang selalu dengan keadaan yang sudah berat, kematian yang tinggi, diagnosis yang susah, pasien harus ditojos dulu tulang punggungnya untuk dapat cairan sumsum tulang belakang untuk bisa dikirim ke lab Bu Lydia. Itu pun yang positifnya juga sangat rendah, kurang dari setengahnya. Kita harus do something. Ya, tapi saya tidak akan menyinggung ini of course karena bukan ekspertise saya hanya melihat ke sini. Dikaji-kaji ternyata pengobatan TB meningitis itu benar-benar tidak berbasiskan evidence. Kalau TBC paru Anda tadi sudah dengar ya, butuh 40 tahun sendiri untuk mengembangkan regimennya untuk TBC paru itu, bukan untuk TBC lain-lain. Untuk TBC meningitis cuman copy paste aja. Orang pasien TBC paru obatnya begini, dosisnya segini, lama pemberiannya segini. Kalau dia TBC otak atau TBC meningitis, ya segitu juga gitu. Padahal lupa ada meningen di situ. Dan lupa bahwasanya rifampicin itu nggak bisa menembus meningen. Hanya 10% dari yang ada di darah bisa masuk ke menembus meningen. Kebayang nggak oleh Anda berapa konsentrasi rifampicin ada di tempat infeksi? Gak heran dengan pengobatan yang ada, kematian tetap tinggi. Jadi ini dosa bersama, lalu kita dihimbau, ada namanya Profesor Peter Donald dari Afrika Selatan, akhirnya kita tergerak untuk meneliti ini.
ada dana sedikit untuk postdoc saya, jadi itulah yang menjadi proyek penelitian saya. Pertanyaan dari kita waktu itu adalah bagaimana kita bisa memperbaiki. Bisa nggak? Nah, ini bisa nggak kita ambil peran menyelamatkan lebih banyak pasien-pasien dengan TB meningitis? Itu menjadi kembali lagi framework berpikir kami waktu itu. Kita cari obat baru yuk yang bisa nembus gitu. Kita cari obat baru yang bisa masuk dengan bebasnya, kemudian punya daya bunuh yang tinggi. But it's also too good to be true. Proyek postdoc cuma 2 tahun, dananya cuma 50.000 euro, nggak banyak gitu loh. Lagi-lagi dengan bekal apa yang ditemukan pada waktu S3, kita mencoba untuk berimprovisasi. Saya melakukan kajian literatur. Bisa nggak ya kalau kita lamain pengobatannya karena penyakitnya berat, mungkin lebih baik. Ternyata sebelum melakukan itu, saya mengkaji-kaji, cari-cari gitu. Ternyata dari 16 studi di seluruh dunia, satu pun tidak ada yang mengatakan melamakan pengobatan TB meningitis itu akan memberikan hasil yang lebih baik. Jadi coret, nggak usah mengeksplor tentang ini, karena core-nya sebenarnya adalah bagaimana kadar obat di tempat infeksi itu cukup. Jadi bagaimana membuat obat itu lebih banyak di situ. Jadi ini yang terpikir lagi, bisa macam-macam. Kita tambah yuk obat yang bisa membuat obat rifampicin ini bisa masuk gitu, kasih bor gitu atau gimana, atau dengan pendekatan-pendekatan yang canggih membuat dia menjadi nanopartikel, memperbaiki bentuk obat dan seterusnya sehingga lagi-lagi dia bisa menembus dengan lebih baik. Itu juga butuh riset yang luar biasa. Atau saya meneruskan saja apa yang sudah saya lakukan, kalau kita naikkan dosisnya, kita naikkan bioavailabilitas obat itu di dalam tubuh pasien, harapannya yang 10 atau 15% itu akan menjadi lebih banyak ada di sini, di dalam tempat yang terinfeksi. Itulah yang kami lakukan dalam perjalanannya waktu, makin banyak evidence yang memperkuat rifampicin 10 mg tuh nggak cukup, wahai saudara-saudara, lakukanlah penelitian-penelitian. Jadi dalam perjalanan itu orang-orang dari berbagai dunia lain sudah mulai melakukan penelitian uji klinis menggunakan rifampicin dosis tinggi. Ikutlah si Rovina dan teman-teman ini di Indonesia melakukan studi pertama, ya, pertama di dunia tepatnya, bagaimana melakukan memodifikasi pemberian rifampicin. Dinaikkan dosisnya, tetapi tidak hanya dinaikkan dosisnya, diberikannya secara intravena sekarang. Karena ternyata ada rifampicin intravena, walaupun mahal. Kita berikan itu, kita pantau dengan lebih ketat, apakah profil farmakokinetiknya, konsentrasi dalam darahnya, kita ambil juga konsentrasi di CSF-nya lebih baik, dan masih aman. Itu saja, sesederhana itu. Kita melakukan penelitian, dan surprisingly, alhamdulillah, demi Allah, puji Tuhan gitu ya, ternyata dengan memodifikasi secara sederhana, nggak pakai duit banyak, nggak pakai ilmu yang canggih-canggih, hanya dengan memahami karakter dari rifampicin, kita menemukan hasil pemberian rifampicin dosis tinggi ini dengan pemberiannya secara diinfuskan selama 14 hari, mampu menekan kematian sebanyak 50%. Dibanding pengobatan yang selama ini diberikan. Dan masih bisa diterima oleh pasien. Tidak lebih membahayakan. Ada sih efek sampingnya, memang ada, tapi tidak berbeda dengan orang yang mendapat pengobatan yang sama. Jadi ini benar-benar breakthrough, mata dunia pun terbuka. Kami juga baru sadar, ini sesuatu ya hasil ini. Dan ini memang kerja tim. Lalu kemudian setelah euforia selesai, itu saya ingat banget tahun 2012, euforia selesai, kita mulai tercenung. Rifampicin intravena, mahal, harganya 80 euro. 80 euro tuh 1 jutaan. Terus satu pasien kalau 14 hari 14 juta. Kalau ada 1000 pasien, 14 miliar. Itu di satu negara. Itu mahal. Yang kedua, invasif. Harus diinfuskan, harus dipantau, intinya harus di rumah sakit, tenaga yang ahli. Jadi ini untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mungkin tidak selamanya visible.
Hanya untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit rujukan saja ini yang visible. Berarti ini nggak bisa kita teruskan, tapi idenya kita bawa. Sekarang kita lanjutkan dengan 2 penelitian lanjutan, dicari pengganti rifampicin intravena ini dengan rifampicin kembali oral yang sudah tersedia, tapi dosisnya berapa ya? Yang bisa menyamai hasil dari penelitian yang pertama. Kami lakukan terus dan sudah dipublikasi. Nah, saat ini kami sampai di tahap terakhir, yaitu pengujian yang dilakukan yang namanya uji klinik fase 3 yang dilakukan di beberapa negara di Afrika dan di Indonesia untuk mengujikan apakah betul rifampicin dosis tinggi yang diberikan 3 kali dosis standar saat ini memang mampu menyelamatkan nyawa pasien dan masih aman, sehingga harapannya adalah regimen ini akhirnya bisa diimplementasikan secara luas di seluruh dunia melalui perubahan atau memasukkan ke dalam guideline WHO. So you see, from the very simple thought, hanya dengan memahami satu obat yang bernama rifampicin, tapi betul-betul dipahami karakter dia, farmakokinetiknya, farmakodinamiknya, betul-betul dikerjakan lewat penelitian, nggak terburu-buru, sama seperti Ibu Lydia sampaikan, 10 tahun sendiri untuk TB meningitis saja, tapi kita move forward di dalam jalurnya yang alhamdulillah jalurnya yang benar. Kita punya roadmap, kita punya kolaborasi, ya kolaborasi kita dunia. Anda bisa lihat ada Ibu Lydia juga di situ. Sayanya sendiri malah nggak ada di foto ini ternyata. Dan terkait TB meningitis itu sendiri, kita tidak lagi hanya fokus kepada pengobatan, terhadap diagnosisnya pun makin, Bu Lydia masih ada di situ. Terhadap memahami penyakitnya pun berkembang. Dan Anda bisa lihat di sini, kami terus membina kerjasama dengan tempat awal kami di Radboud di Belanda, dengan USAID, dengan KNA. Kita mendapatkan hibah dari mana-mana, kolaborasinya udah sampai kemana-mana juga. Sesuatu menurut kami sesuatu achievement yang tidak untuk membuat bangga, tetapi untuk kembali memahami bahwasanya segala sesuatu itu memang perlu diperjuangkan, butuh waktu dan bersama-sama, dan membuat kita mudah-mudahan bisa kita tersenyum ketika hari sore apa yang sudah Anda kerjakan, seperti itu. Jadi selain publikasi yang berpuluh belas, achievement kita yang lain adalah networking, kita bagian dari konsorsium riset TB meningitis dunia, banyak sekali yang jadi PhD, yang jadi profesor, dan banyak anak-anaknya di sini. Dan kami masih solid sampai sekarang dalam beberapa penelitian tersebut. Dan buat saya, ini refleksi saya, konsep mengenai high dose of rifampicin ini sesuatu, continue di situ. Ternyata gitu ya, sampai hari ini konsep penggunaan rifampicin dosis tinggi itu sudah ikut dilibatkan dalam at least 9 uji klinik tentang meningitis TB di berbagai belahan bumi. Semua menggunakan rifampicin dosis tinggi. Tapi ada yang menambahkan dengan obat ini, ada yang menambahkan dengan obat itu. Kan namanya regimen kan racikan kan ya. Tetapi di seluruh studi itu semua menggunakan rifampicin dosis tinggi. Not only that, untuk pulmonary TB juga sekarang trialnya menggunakan rifampicin dosis tinggi. Dan kita ikut terlibat dalam penelitian ini. Not only that, untuk latent TB juga kita sekarang pengobatan TB laten sedang melakukan penelitian menggunakan rifampicin dosis tinggi. Jadi Anda tidak usah saya sampaikan lagi bagaimana kita konsisten sungguh-sungguh dalam bekerja dan harus bersabar dan harus berpegangan tangan. Kita akan sampai di suatu titik yang insya Allah bermanfaat. Nah, mengenai TB meningitis ini, bagi teman-teman lain yang saya nggak suka farmako, saya sukanya yang canggih-canggih, masih terbuka lahan. Bagaimana Anda bisa membantu kami biar obat TBC itu bisa masuk ke target of action-nya, bisa membunuh kuman TBC-nya dengan cepat,
sehingga pasien-pasien ini bisa kita selamatkan. Apa nanti obatnya lewat nasal ya, apa obatnya lewat begini dan begitu, itu banyak sekali ruangan yang terbuka untuk kita lakukan penelitian. Kembali ke TBC maupun TBC meningitis, waktu kita tinggal sedikit ya, jam terus aja berputar gitu ya, clock is ticking, kita harus ambil peran ya. Anda mahasiswa kedokteran, mungkin 90% mau jadi dokter, pakai stetoskop, pakai baju putih ya, gini-gini ke pasien, tapi saya juga menginvite, mana tahu ada anak-anak saya yang juga tertarik melakukan riset, bergabung dengan kita, sama mulianya melakukan penelitian itu dengan mengobati pasien. Dan memang di WHO sendiri dikatakan salah satu dari pilar terpenting dalam hal mengeliminasi TB itu adalah intensified research and innovation. Apa yang dilakukan oleh Bu Lydia itu merupakan pembuka pintu bagaimana orang-orang yang diduga TB ini terdiagnosa TB dengan cepat. Begitu terdiagnosa TB, bagaimana orang-orang yang sudah terdiagnosa ini mendapatkan pengobatan terbaik sehingga dia bisa sembuh. Nah, kami yang ada di Departemen IKD, Ilmu Kedokteran Dasar itu melakukan basic research, melakukan translational research yang ujungnya sama untuk memperbaiki kesehatan, memperbaiki pengobatan pasien-pasien yang sakit. Dan terakhir dari saya adalah menghimbau bahwasanya di agama Islam, dan saya yakin di agama manapun, Buddha, Katolik, Kristen, Hindu, sebaik-baik umat adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu yang bisa saya share dengan Anda, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan insight bagaimana kami bekerja selama belasan tahun ini menua menjadi peneliti. But we are happy ya, Lid ya? Ya, Alia, we are happy in doing research. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rovina. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk rekan saya, Dr. Ali, mangga di guide. Kita punya waktu sekitar 20 menit. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Teh Lydia atas pemaparannya dan inspirasinya tentang sebuah perjuangan yang panjang, yang penuh dengan lika-liku, tapi sumbangsihnya juga nyata gitu. Terima kasih Prof untuk selalu menjadi role model. Saya mengaku menjadi anak Prof, semoga masih diaku anak Prof. Tuanya saya ya, betapa tuanya saya ya, udah fosil saya ini. Kalau anak saya itu Ali gitu loh. Bercanda. Ali ini anak saya. Dia panggil saya Mami. Ya, mangga. Terima Silakan. kasih banyak Prof. Ya, silakan teman-teman semua, silakan bertanya. Ya, Anissa, silakan. Baik, terima kasih Dr. Ali. Selamat siang, Dr. Lydia, Prof. Rovina. Aku izin bertanya, mungkin ini lebih ke Prof. Rovina mengenai tadi yang rifampicin, Dok. Prof, aku sangat tertarik. Jadi tadi kan disebutin kalau misalnya dosisnya dinaikin ya, Dok. Prof, nah apakah tadi terus juga disebutin kalau misalnya itu well tolerated. Aku pengen nanya, Prof, berarti apakah ini dosis toksisitas yang ada itu nggak dose related? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah meningkatkan dosis rifampicin ini itu aman untuk pediatric patients-nya? Itu yang kedua. Maaf ya Prof, agak banyak. Terus yang ketiga, apa kalau misalnya rifampicin-nya ini dinaikkan, bagaimana dengan 3 obat-obat lainnya, yaitu yang rifampicin, ethambutol, dan pyrazinamide, apakah perlu ada dose adjustment? Terus yang terakhir, Prof, aku pengen tanya, tadi kan sempat disebutin kalau dilakuin secara intravena. Aku pengen tanya untuk potensi lainnya, misalnya melalui intranasal, melalui inhalasi. Itu kan bisa meningkatkan nantinya sampainya di paru-paru itu bisa lebih banyak. Kalau misalnya dengan metode inhalasi itu, apakah masih perlu dilakukan peningkatan dosis ini? Karena nanti kan dia nggak pakai metabolisme dan dosisnya bakal tetap tinggi gitu pas nyampe di paru-paru. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Anisha. Ini gimana, Li? Satu-satu atau dikumpulin? Iya, Prof. Ya.
silakan langsung Oh, dijawab, Prof. langsung, baik. Iya, Baik. makasih, Prof. Iya, ya saya senang sekali dengar pertanyaan Anissa karena benar-benar genuine, benar-benar fresh ya, karena dari anak unyu, jadi berpikirnya tuh masih spontan, masih bebas gitu ya. Bukankah efek atau efek samping itu dose related gitu ya? Masa sih dinaikkan dosisnya 3 kali, masa sih tolerabilitasnya sama aja gitu kan ya? Begini Anisha ya, kalau kita mengatakan sesuatu ya di dalam dunia ilmu itu tidak boleh asal ngomong, hasil penelitian, dan penelitian itu somehow harus berdasarkan ilmu-ilmu sebelumnya. Kemudian dilakukan juga melalui suatu tindakan penelitian sesuai dengan standarnya. Dan standar yang kita lakukan itu standar internasional. Jadi ini nggak abal-abal, nggak kaleng-kaleng, ya, ada tata cara, dan di akhir itu harus bisa teruji secara publik dengan cara mempublikasikannya di jurnal yang bisa dibaca oleh manusia siapapun dimanapun di seluruh dunia. Itulah perjalanan penemuan ilmu, dan kami berani mengatakan bahwasanya dinaikkan dosis ini lebih baik dan well tolerated. Jadi di dalam ilmu juga kalau kita melakukan penelitian itu ada yang namanya uji statistik. Ya, kita menemukan angka 60 subjek, 30 mendapat dosis standar, 30 mendapat dosis tinggi. Pasti ada yang mengalami mual, muntah, hepatitis, gatal-gatal, dan seterusnya sebagainya. Dihitung tuh. Ini ada berapa, ini ada berapa. Lalu kita lakukan uji statistik. Nah, tata krama dalam penelitian itu kita mengatakan berbeda, tidak berbeda, itu melalui tes statistik. Ya. Lalu angka berapa kejadian efek samping di kelompok yang mendapatkan intervensi diuji statistikan dengan kejadian efek samping persentasi pada kelompok yang tidak mendapat intervensi. Ternyata dengan uji statistik tidak berbeda secara statistik. Mungkin angka absolutnya sedikit berbeda. Tetapi begitu kita mengatakan berbeda atau tidak berbeda itu harus lewat uji statistik. Dan dalam penelitian kami itu tidak berbeda. Artinya apa? Akan ada angkanya, pasti tidak plok-plok sama. Jadi artinya apa? Masih dalam rentang sehingga ditemukannya itu tidak berbeda. Ya. Betul bahwasanya ada efek samping yang dose related, tapi ingat di rifampicin ada idiosinkratik. Dia tidak dose related gitu. Ya, jadi itu evidence yang kita sampaikan, dan memang di beberapa penelitian lain di seluruh dunia memang tidak berbeda efek sampingnya. So it is safe. Artinya apa? Bahasa ininya kemana aja kita selama ini? Kenapa kok kita ngasih dosis terlalu rendah? Karena saking takutnya akan keamanan gitu loh, ya. Itu nomor 1. Nomor 2, bagaimana dengan children? Ya, anak-anak adalah kelompok pasien TB kedua yang terlantar. Kenapa? Karena di dalam penelitian anak-anak itu termasuk kepada vulnerable subject, subjek yang rentan. Jadi selalu dikatakan di dalam standar melakukan penelitian itu, be careful, if you want to test your drugs, jangan berikan kepada kelompok vulnerable. Kenapa? Masuk akal. Dia metabolismenya mungkin belum sempurna, dia nggak bisa bilang saya merasa sakit, dia nggak bisa mengatakan saya nggak mau ikut, gitu ya. Dari segi etik maupun saintifik itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Jadi in a way setelah 100 tahun kita baru juga menyadari kok penelitian tentang dosis obat pada anak-anak kok juga sangat jarang ya gitu loh. Gitu. Karena apa? Karena dia vulnerable subject, karena sulit mengajak anak-anak ikut penelitian, belum udah nangis mau diambil darah. Belum dikasih obat nggak mau, rempong bahasa kaliannya. Jadi kita meneliti itu pada orang dewasa yang sudah bisa mengatakan, oke, saya ikut. Atau saya kok merasa berdebar-debar ya dok.
oh kok saya gatal-gatal, jadi easier and also secara moral, secara etika itu jauh lebih diterima. Tetapi memang akhirnya, jadi itu kesadaran yang juga terlambat timbul itu juga baru muncul 11 tahun terakhir. Adalah ahli anak sendiri yang menyadari kita kurang melakukan eksplorasi untuk penelitian pemberian obat-obatan untuk anak-anak. Anak-anak bukan dewasa mini, yang kalau dosis per kilonya tinggal dibagi aja. Kalau orang dewasa beratnya 50, ya 10 mg kali 50, berarti 500 mg. Ini ada anak-anak 10 kilo, ya kali aja 10 kali 10, jadi 100 mg. That's not the case. Sekarang sudah disadari, ternyata untuk anak-anak, kalian paham farmakokinetik, anak-anak pada usia berapa sampai berapa, proporsi besar hatinya, livernya dibandingkan dengan anak-anak atau orang dewasa lebih gede karena hatinya tumbuh dengan sangat cepat. Secara farmakokinetik, obatnya lebih banyak termetabolisme. Jadi ternyata dengan dosis yang sama, konsentrasi di dalam darahnya jauh lebih rendah dibanding orang dewasa. Baru nyadar juga 10 tahun terakhir. Yes, saat ini kami mulai juga merambah ke anak-anak. Ya, untuk dan WHO sendiri kalau untuk anak-anak itu sudah ada perubahan dosis untuk rifampicin, tidak 10 mg per kilo tapi 15 mg per kilo. INH masih penelitian mau pakai dosis tinggi, ya untuk umur tertentu 10 mg bukan 5 mg per kilo. Tapi khusus untuk TBC meningitis baru mulai kita. Dan susahnya minta ampun. Setahun kita mengumpulkan pasien, kekumpul 17 aja udah alhamdulillah. So it's difficult. Kemudian bagaimana dengan obat lain? Sama, pernyataannya sama. Satu lagi yang saya mau sampaikan, dalam melakukan penelitian, kita nggak boleh ya melakukan satu lalu mengekstrapolasi ke semua. Atau kita ujikan 3 macam sekaligus, lalu kita bilang bagus. Tapi di dalam penelitian itu kita harus mampu mengatakan yang mana yang bikin bagus, ini atau ini atau ini. Artinya apa? Kita harus ngetesnya satu-satu. Itu cara konvensional. Tetapi seperti saya bilang di slide saya yang awal, kelamaan kalau begitu gitu loh. Maka ada juga riset yang mengujikan satu racikan. Jadi obat ini dosis tinggi, tambah ini, gitu. Jadi masih banyak yang harus kita lakukan. Intranasal, yes, itu dalam pikiran saya 10 tahun yang lalu. Sudah berusaha untuk melakukan penelitian dengan Otago, tapi sekali lagi secara etika kita harus mengikuti. Harus dilakukan pada hewan coba dulu. Kalau dicobakan langsung pada manusia, jangan-jangan nanti dosisnya terlalu tinggi, nanti malah membahayakan pada manusia. Jadi akhirnya kita mundur beberapa langkah, mengujikan kepada hewan coba, bisakah rifampicin diberikan secara intranasal. Jadi pertanyaan Anisha luar biasa, saya sangat senang. Memang itu yang ada di kepala kita, dan saya senang itu sudah ada di kepala anak-anak muda. Mudah-mudahan 1-2 ini ada yang mengikuti jejak kami. Saya kembalikan ke Dr. Ali. Terima kasih banyak, Dok. Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Kristiana Leni, silakan. Terima kasih dok atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Lydia. Kan saya ada menemukan Bu kalau ada artikel yang menyebutkan kalau misdiagnosis lung cancer sebagai TB itu kan bisa banyak terjadi juga. Nah, sebenarnya saya ingin tahu dok, saya ingin tahu Ibu bagaimana mengapa ya misdiagnosis itu banyak bisa terjadi? Apakah karena memang kurangnya pengetahuan dari dokter atau memang susah diagnosisnya? Kemudian bagaimana ya dok, banyak Bu cara untuk mengurangi misdiagnosis ini? Kemudian saya juga ada pertanyaan untuk Prof. Rovina. Saya ingin bertanya, Prof, jika kita mengetahui ada pasien yang mengalami gejala TB resistan, misalnya kayak di rumahnya ada yang TB resistan, katanya kan kalau buat TB resistan bisa aja tersebar bakteri yang tersebar TB resisten itu bisa aja tersebar ke pasien lainnya.
Nah, apakah jika memang di rumahnya ada yang punya TB resisten juga, itu kita bisa langsung asumsi dia itu punya TB resisten dan pengobatannya itu bisa disamain ke TB resisten? Sekian dari saya, Prof dan Dok. Terima kasih. Prof dan Ibu, terima kasih. Silahkan, Lid. Ya, oke. Tadi yang nanya namanya siapa, Dek? Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Kristiana Leni dari 2020. Ibu. Kristal. Kristia. Oh, Panggil Kristia. Leni boleh Bu? Panggil Leni. Oke. Kristia, bagus ya pertanyaannya. Misdiagnosis itu di TB memang sering terjadi nggak ya? Disebut sering terjadi sih sebetulnya misdiagnosis tidak ya, tapi underdiagnosis iya. Gitu. Jadi kalau misalnya misdiagnosis itu kan artinya kita menegakkan diagnosis yang tidak benar gitu ya. Jadi kita mengatakan suatu etiologi dia TB, tetapi kita mengatakan etiologinya adalah patogen yang berbeda gitu. Tapi kalau underdiagnosis itu artinya TB itu ada di situ, tapi kita tidak bisa melakukan deteksi dengan benar. Jadi tidak sanggup kita meraih atau mencapai si targeted patogen yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menghindari yang disebut dengan misdiagnosis, terutama underdiagnosis ya. Itu tadi yang saya cerita bahwa kita harus punya pengetahuan nih, pengetahuan. Jadi kalau misalnya nanti Anda misalnya harus mengirim ke pasien dengan suatu gejala ya, karena gejala TB itu kan sebenarnya mirip-mirip dengan yang lain, ya nggak sih? Nah, mengirimkan gejala pasien dengan gejala gitu. Nah, kemudian meminta suatu pemeriksaan gitu ya. Jadi tadi saya sebut bahwa setiap pemeriksaan itu dia punya plus minus. Ya, dan tergantung juga kemana kita mengirim nih sekarang si pasiennya. Ya kan? Jadi seperti piramid yang saya tampilkan tadi. Ya, jadi ada yang di level perifer yang bisa dilakukan, ada di level sentral gitu ya, ada di level perifer. Ada di level referral gitu. Nah, sekarang misdiagnosis itu kita harus paham bahwa ada limit deteksi dari suatu metode diagnostik. Ya kan, saya tampilkan tadi. Jadi kalau misalnya dia sekutu mikroskopi, kemudian ketemu dia negatif misalnya gitu, maka tapi suspicion-nya highly suspected ya. Ronsennya menunjukkan dia tipikal TB gitu kan, terus ada cavity, terus dan lain-lain sebagainya. Terus klinisnya juga mendukung dia ke arah TB. Tetapi mikroskopinya negatif. Kemudian mungkin ada orang-orang di sekitarnya yang juga terkena TB. Jadi kita harus tahu bahwa metode diagnostik itu tidak bisa hanya satu ya. Terutama kalau misalnya dia highly suspicion, maka kita harus tambah, harus ada pengetahuan dari yang mengirim gitu bahwa mungkin sputum mikroskopis tidak cukup. Gitu ya, karena tadi saya bilang kan kalau misalnya mikroskopi itu hanya ada 5.000 baru bisa positif di level 5.000. Kurang dari 5.000 dia TB nggak sih? TB. Ya, tapi mikroskopinya tidak bisa mencapai ke arah situ. Tetapi kalau clinical suspicion-nya dan penunjang-penunjang yang menunjukkan dia highly suspected, maka harus dilakukan pemeriksaan yang lain. Gitu ya, di mana misalnya biarkan kalau tadi sputum mikroskopinya 5.000 batasnya ya, kalau biakan itu 10 sampai 100 dia masih bisa capai. Ya. Kalau Gene Expert itu di area 100 kopi dia masih bisa capai. Gitu. Sehingga harus ada pengetahuan di sebelah situ. Jadi oleh karena itu harus selalu updated ya terhadap guideline. Jadi kalau misalnya yang tahu sekarang saya hanya melakukan pemeriksaan Zellner-Neelsen itu tidak cukup ya. Jadi Anda harus selalu updated itu terhadap pemeriksaan-pemeriksaan yang terbaru sehingga bisa melakukan combine. Ya. Jadi tidak hanya satu metode diagnostik, harus ditunjang juga dengan penunjang-penunjang yang lain dan juga dari sisi klinikalnya. Gitu ya. Jadi misdiagnosis dan underdiagnosis ya, kalau TB itu terutama si underdiagnosis. Misdiagnosis terjadi nggak sih? Terjadi sih, tapi jarang ya karena biasanya basil tahan asam itu kan nama sangat spesifik. Ya kan, nama sangat spesifik di basil tahan asam. Terjadi nggak sih? Terjadi gitu. Tapi underdiagnosis biasanya lebih sering. Begitu kira-kira. Ya. Baik Ibu Lydia, terima kasih banyak. Yes. Good. Good. Sekarang saya dari Leni menanyakan jika ada seorang pasien dia terinfeksi atau mengalami penyakit TB resisten. Jadi kuman yang menginfeksi dia adalah kuman yang resisten terhadap obat TB lini 1. Itu artinya TB resisten ya.
bisa nggak kita berasumsi anggota keluarganya itu juga terinfeksi? Exactly. Yang namanya orang yang paling beresiko terkena TB itu adalah orang kontak serumah. Yang disebut dengan household contact adalah orang yang tinggal serumah, tapi tidak harus serumah, seasrama, sekos, lapas, napi, apalagi panti atau pesantren, itu semua itu masuk household contact. Yang dikatakan, saya lupa detailnya, nanti kalian cari sendiri berapa jam sehari itu udah disebut dengan household contact. Nah, maka kita akan berasumsi orang yang dekat dengan dia itu juga mungkin sudah terpapar. Jadi kalau TB itu ada satu terpapar, kemudian terinfeksi, kemudian mengalami penyakit. Jadi tidak selalu orang yang terpapar langsung sakit kan? Ya enggak? Nah, orang ini kemungkinan terpapar. Kemudian dia mungkin mengalami, tergantung sistem tubuhnya, mungkin dia mengalami infeksi. Yang definisi infeksi TB itu adalah ada kuman TB di dalam tubuhnya, tetapi sistem imun tubuh kita masih mampu menahan dia untuk tidak berkembang biak. Jadi dia cuma tidur di dalam tubuh kita. Itu orang itu dikatakan mengalami infeksi TB laten, tidur. Nah, tadi pertanyaannya, apakah kita bisa berasumsi keluarganya juga terkena, pertanyaannya Krista atau Leni tadi apa? Terkena infeksi atau mengalami? Beda. Terinfeksi sih dok, terinfeksi kalau kalau terinfeksi sangat possible, highly possible. Tetapi permasalahannya diobatinya bagaimana? Harus ditegakkan dulu dia benar mengalami infeksi atau tidak dengan pemeriksaan infeksi laten TB. Tahu nggak pemeriksaan seseorang kena infeksi laten TB? Udah dibahas belum di tutorial? Kalau buat infeksi laten biasanya yang saya tahu pakai yang kalau laten khususnya saya belum dok, paling yang biasa yang akut dok. Nggak ada akut penyakit TB, nggak ada akut. Dok, yang fase aktif, fase jangan disamakan fase aktif dengan akut, berbeda loh bro. TB nggak ada TB akut, ya ada tuh TB paru aktif. Artinya aktif adalah dia menimbulkan penyakit, menimbulkan gejala, dan menyebarkan kemana-mana. Nggak ada TBC akut ya. Penyakitnya bukan penyakit akut. Nah ya, jadi atau mungkin ada Anis misalnya, atau Andrew misalnya, atau Diva. Tahu nggak bagaimana menegakkan diagnosis infeksi laten TB? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab dok. Silakan. Mungkin bisa pakai tuberkulitas atau pakai IgA assay dok. Nggak boleh pakai mungkin. Iya dok, pakai tuberkulitas atau pasien kita jadi coba-coba, marah ibu bapaknya, anak saya kok coba-coba, nggak mau, minyak angin aja nggak mau orang tua anaknya dipakai coba-coba, apalagi ditusuk-tusuk. Jadi mahasiswa itu harus berpikir itu firm gitu, berbicara juga harus firm. Biar bisa firm bagaimana? Ku tahu yang ku omongin, belajar yang benar, jangan kalau nggak salah sih aku bacanya kalau nggak salah, benar nggak sih guys? Nah itu mah kalau kalian diskusi sesama kalian boleh, tapi kalau kita udah berhadapan dengan orang lain, apalagi dengan dosen gitu ya, apalagi dengan pasien, nggak boleh pakai mungkin ya. Betul, jadi yang Diva bilang, kita menegakkan diagnosis seseorang itu terinfeksi oleh kuman TB, mau kuman TB-nya sensitif ataupun resisten adalah dengan tes tuberkulin. Menandakan sudah terjadi respons imunologi adaptif pada pasien tersebut karena kedatangan tamu yang tidak diundang yaitu kuman TBC. Apakah dia sudah mengalami penyakit TB atau enggak? Kalian harus buktikan dengan gejala dan ronsen. Ketika tuberkulinnya positif atau IgRA positif, tapi paru-parunya bersih, itu laten TB. Pengobatan laten TB beda dengan pengobatan TB paru. Ya, sampai sana dulu. Terima kasih pertanyaannya membuka wawasan buat teman-temannya. Terima kasih Prof buat jawabannya dan terima kasih.
izin kembalikan ke Dr. Ali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk yang bertanya. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Dr. Lydia. Berhubung waktunya sudah sampai, mohon maaf untuk yang belum punya kesempatan untuk bertanya sekarang. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya sama Prof dan sama Dr. Lydia. Terima kasih banyak semuanya. Saya Iya, kembalikan terima ke Mila. kasih. Aduh, mohon maaf, ini ada 4 yang raise hand. Mudah-mudahan yang 4 ini bisa memaafkan kami karena waktunya sedikit. Tapi saya selalu mengatakan, you always welcome to contact me, email me, WhatsApp me. Kemarin ada yang mau WA saya ketika saya memberi, meng-email saya ketika saya memberikan mata kuliah apa ya, anak tahun keempat. Nah itu, siapa dosennya? Tanya, nggak ada pertanyaan bodoh. Yang ada itu pertanyaannya yang genuine tadi gitu loh. Dan itu yang membuat kita semakin semangat mencari ilmu. Jadi jangan hanya terpaksa kuliah, tetapi benar-benar masukkan ke hati. Gitu ya. Jadi buat siapa nih yang raise hand tadi, anak-anak saya semua, sapa saya, sapa Bu Lydia lewat email, tanyakan apa yang ingin ditanyakan ya. Baik. Makasih Dr. Ali, Ibu Naila. Semoga 1,5 jam kita bersama-sama ini berkah ya. Baik. Baik, terima kasih dokter, terima kasih Prof, terima kasih juga Dr. Lydia, karena sudah lewat waktunya, maka akan saya tutup diskusi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih dan Prof Ibu. dan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Banyak Ibu Prof. Lydia. Ibu Lydia. Oh, ada yang kangen tuh sama maminya tuh. Ada 22, saya Ada yang tunggu ya. love, saya mau kasih love juga Selalu Bu. Tuh ada yang kangen tulis. Ya. Dali. Dadah Dadah. Naila. Makasih, Dadah Prof. Dadah semua. semua, makasih ya. Hah? Selesai. Safe drive, Prof. Safe lead. Semoga lancar perjalanannya. Terima kasih. Pamit dulu ya. Mulai Ya, perjalanan. thank you, Teh. Yuk, Ya. dadah. Terima kasih Pak Aep. Pak Aep udah.